Shalom saudara-saudariku yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Saya bersama teman-teman baru saja selesai menjalankan peziarahan dengan berjalan kaki sepanjang 115 km selama 5 hari dari kota Saria menuju kota Santiago de Compostela. Perjalanan ini sering disebut Camino de Santiago atau The Way of Saint James. Kami berjalan melewati hutan, desa, padang rumput, mendaki tanjakan yang cukup terjal, dan menuruni turunan yang cukup curam, melewati sungai, dan banyak sekali pemandangan indah yang kami bisa rasakan sepanjang perjalanan itu. Biasanya kami berjalan sehari kurang lebih 20-an kilometer. Yang paling panjang adalah pada hari ketiga. Kami harus berjalan sepanjang 30-an kilometer dan melewati tanjakan yang sangat panjang. Biasanya selama berjalan kaki itu kami membawa intensi doa-doa kami dan doa-doa lain yang dititipkan bagi kami. Kali ini saya berjalan dalam satu kelompok bersama 20 orang. Banyak dari antara kami awalnya tidak saling mengenal, tapi pada akhir peziarahan kami semua menjadi akrab dan merasa seperti mempunyai suatu keluarga yang baru. Masing-masing dari kami mempunyai kecepatan dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga kami pun tiba di tempat tujuan dengan waktu yang berbeda-beda. Kaki pun terasa lelah. Dan kalau malam tiba, kami sibuk membalurkan minyak gosok dan menempelkan koyo di mana-mana. Anehnya lagi, masing-masing dari kami merasakan sakit di tempat yang berbeda-beda. Ada yang di telapak kaki, ada yang di panggul atau pinggul, ada yang di pinggang, ada juga yang di betis. Setiap masing-masing dari kami mempunyai titik lemah sendiri. Tapi kami semua pantang mundur. Besok paginya, walaupun lelah dan beberapa teman kami mulai ada yang luka kakinya, kami semua tetap bangun pagi dan dengan semangat yang gigih kami terus berjalan melakukan peziarahan ini. Karena melalui rumah pembimbing kami sudah diingatkan bahwa kami semua sedang melakukan peziarahan yang berasal dari kata ziarah, yang konon artinya siji yang diarah. Artinya hanya satu yang jadi tujuan dari perjalanan ini, yaitu merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dalam perjalanan itu sebenarnya kita tidak tahu arahnya akan kemana. Kami tidak tahu di depan kami akan ada tanjakan seberapa panjang atau akan ada turunan yang akan stop di mana. Apakah jalan berikutnya rata, apakah akan belok ke kiri atau akan belok ke kanan. Yang kami lakukan hanya mengikuti tanda yang sudah disepakati, yaitu papan biru dengan lambang kerang dan panah berwarna kuning. Jikalau kita tidak mengikuti tanda itu, pastilah kita akan tersesat. Ada loh teman seperjalanan kami yang karena tidak memperhatikan tanda itu, ketika memasuki desa tujuan, dia menjadi tersesat dan kemudian malah menjadi menjauh. Tapi dia bisa berbalik setelah dipandu teman-teman lain. Namun, ada juga satu teman lain yang sangat gigih. Dia berjalan perlahan, menikmati kesendiriannya karena sudah tertinggal oleh teman-teman lain. Walaupun hari sudah mulai gelap, dia tidak menyerah dan selalu memperhatikan tanda itu. Sehingga akhirnya dia bisa tiba di tempat tujuan, walaupun termasuk orang terakhir yang tiba di tempat tujuan. Kami dengan gigih berusaha mengatasi segala tantangan, rasa sakit, dan kami semua percaya bahwa dengan mengikuti tanda itu dan dengan pertolongan Tuhan, kami semua akan sampai di tempat tujuan. Ketika kami sampai di kota Santiago de Compostela, hanya sukacita, kebahagiaan, dan kemenangan yang kami rasakan. Kegigihan, ketaatan kami mengikuti tanda, serta pertolongan dari Tuhanlah yang membuat peziarahan kami bisa berhasil dengan baik. Mungkin kisah ini bisa kita hubungkan dengan bacaan dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Diceritakan, Yesus dan para murid sedang melakukan perjalanan menuju kota Yerusalem. Mereka melewati kota Yeriko dan melewati seorang pengemis buta bernama Bartimeus. Bartimeus sedang duduk di pinggir jalan. Bartimeus pasti sudah pernah mendengar tentang Yesus dan mukjizat penyembuhannya. Jadi ketika dia mendengar bahwa itu adalah Yesus dari Nazaret yang lewat, dan untuk mendapat perhatian dari Yesus, maka mulailah dia berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang banyak di sekitar Bartimeus merasa terganggu. Mereka menyuruh Bartimeus untuk diam, tapi dia tetap gigih berteriak memanggil Yesus.
Yesus pun mendengar seruannya. Yesus yang hatinya penuh belas kasih pun tergerak. Dia berhenti berjalan dan meminta orang untuk memanggil Bartimeus. Bartimeus, orang buta itu, segera menanggalkan jubahnya, segera berdiri dan datang kepada Yesus. Dengan penuh kasih, Yesus bertanya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bartimeus meminta supaya dia dapat melihat. Tergerak oleh imannya, Yesus pun menyembuhkan Bartimeus. Dan pada saat itu juga, Bartimeus dapat melihat dan langsung mengikuti Yesus. Dari cerita ini kita bisa melihat kegigihan dan perjuangan Bartimeus untuk bertemu dengan Yesus, hingga akhirnya dia bisa mendapatkan kemenangan, yaitu kesembuhan yang diperlukannya. Semua itu dikarenakan dia mempunyai iman yang gigih. Iman yang gigih dalam mencari Yesus. Iman yang tidak mudah dihalangi oleh banyak tantangan, walaupun banyak orang menyuruh dia diam dan menyerah. Dia terus gigih dan berteriak memohon belas kasih dari Tuhan. Karena dia percaya bahwa hanya Yesus sumber jawaban dari segala kebutuhan dia. Saudara-saudariku yang terkasih, biarlah kita juga mempunyai iman seperti Bartimeus, yang gigih dan tidak terganggu oleh tantangan atau kelemahan apapun dalam hidup kita, dan terus percaya dan mengarahkan diri kepada Tuhan. Seperti dimaknai oleh teman saya yang tersesat itu, bahwa ketika dia tidak mengikuti tanda terang itu, dia menjadi tersesat. Begitu pula dalam hidup kita, ketika kita tidak memperhatikan tanda dari Tuhan dan tidak mengarahkan diri kepada Tuhan, kita pun menjadi tersesat dan jauh daripadanya. Kegigihan dalam iman dan ketaatan mengikuti tanda adalah jalan yang diperlukan untuk terus berjalan dalam terang Tuhan. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe, juga di share agar kita bisa saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.